bulan Juni sampai dengan September 2023. Adapun 38 itu terdiri dari pelakunya sudah diamankan. Saat ini kasus itu sudah diproses. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Kejari Lampung Utara memusnahkan 60 gram sabu. Kejaksaan Negeri Lampung Utara memusnahkan barang bukti perkara pidana umum. Salah satu barang bukti yang menonjol yakni sabu seberat 60 gram. Selain itu ada pula barang bukti berupa senjata tajam, handphone, ganja, hingga psikotropika. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada Kamis 12 Oktober 2023. Kejari Lampung Utara Muhammad Farid Ramda menyebutkan pemusnahan barang bukti ini dari tindak pidana umum. Barang bukti ini berasal dari 38 perkara tindak pidana umum. Ia menyebutkan salah satu barang bukti yang dimusnahkan yakni handphone sebanyak 12 unit. Ia menjelaskan jika barang bukti sabu-sabu tersebut dinominalkan sebanyak 72 juta. Kemudian ada juga jenis ganja seberat 8.870 gram dengan nilai 48 juta. Ia menjelaskan jika pemusnahan barang bukti ini telah mendapatkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ia berharap agar masyarakat untuk tidak menghindari hal-hal yang berdampak pada hukum. Ada agenda acara berupa pemusnahan barang bukti tindak pidana umum. Adapun pemusnahan ini tentunya untuk yang kedua kali untuk Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dan hari ini dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dari 38 perkara. 38 perkara periode bulan Juni sampai dengan September 2023. Adapun 38 itu terdiri dari berbagai jenis barang bukti berupa handphone. Tadi sudah kita hancurkan sebanyak 12 unit, kemudian ada beberapa senjata tajam, kemudian ada juga narkotika jenis sabu-sabu seberat 60,269 gram. Adapun total harga dari 60 sekian gram itu kurang lebih 72 juta rupiah. Kemudian ada juga jenis ganja. Ganja itu tadi seberat 8,870 gram dengan harga sebesar 48 juta. Kemudian ada juga jenis psikotropika berupa obat-obatan 90 butir tramadol, 40 butir diazepam, 50 butir trihexyphenidyl, dan barang-barang lain yang tentunya yang terkait dengan perkara. Dan pemusnahan ini tentunya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara setelah mendapatkan putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari pelaksanaan ini tentunya kami mengharapkan kepada masyarakat atau para pihak untuk menghindari hal-hal yang tentunya akan berdampak pada hukum. Dan untuk selanjutnya barang-barang yang sudah kami musnahkan itu tidak akan dapat digunakan kembali. Jadi hancur dan dibakar. Ya. Kasus yang paling menonjol Pak dalam perkara itu Pak? Dari kasus yang paling menonjol adalah narkotika jenis sabu-sabu. Ya. Karena tentunya narkotika ini menjadi penting khusus perhatiannya karena menyangkut nyawa dan tentunya masa depan anak muda. Kunjungi anjungan tulang bawang di Pekan Raya Lampung, bisa belajar batik secara gratis. Bagi masyarakat yang sedang mengunjungi acara Pekan Raya Lampung 2023, jangan lupa untuk mengunjungi anjungan tulang bawang. Selain mendapat melihat produk UMKM khas tulang bawang yang dipamerkan,
Para pengunjung juga bisa belajar membatik secara gratis di Anjungan Tulang Bawang. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala DPM PTSP Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sekaligus Koordinator Anjungan Tulang Bawang, Dedi Palwi, pada Kamis 12 Oktober 2023. Dedi menyebutkan pelatihan membatik di Anjungan Tulang Bawang sendiri sudah mulai sejak 6 sampai dengan 21 Oktober 2023. Kemudian, Dedi juga mengungkapkan dalam belajar membatik di Anjungan Tulang Bawang sendiri tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. Sebanyak 86 ASN pemerintah Kota Bandar Lampung pensiun, Wali Kota berikan hadiah umroh. Sebanyak 86 ASN pemerintah Kota Bandar Lampung pensiun tahun ini. Acara pelepasan digelar di Aula Gedung Semergau Pemerintah Bandar Lampung pada Kamis 12 Oktober 2023. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana berharap para pensiunan ASN pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara terus-menerus. Eva mengatakan dengan berbekal pengalaman yang dimiliki selama menjabat sebagai ASN, para pensiunan dapat terus berkontribusi ke dalam masyarakat. Selain itu, Eva juga mengucapkan terima kasih kepada ASN yang purna bakti. Hal itu mengingat loyalitas ASN selama bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat Bandar Lampung. Tak lupa Eva menyediakan hadiah umroh bagi pensiunan yang bisa menjawab pertanyaannya. Di tempat yang sama dengan Kepala BKD Bandar Lampung Herliawati merincikan sebanyak 86 ASN yang pensiun tahun ini sebagai berikut. Fungsional guru 48 orang, fungsional kesehatan 5 orang, struktural 22 orang, dan meninggal dunia 11 orang. Alhamdulillah hari ini bisa memberikan SK pensiunan kepada ASN yang ada di Bandar Lampung. Nah, pada contohnya saya memberikan fungsional. Nah, mudah-mudahan mereka kalau sudah pensiun bisa meneruskan banyak kehidupan masing-masing, dan kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang pensiun, dan harapan kita tetap komunikasinya tetap terjaga untuk Bandar Lampung. Ya umroh ini kalau banyak kan kita nggak ada uang. Dan dengan kita berikan pertanyaan, ya sangat memudahkan semua. Alhamdulillah hari ini bisa memberikan SK. Berikut ini ada Bupati Pesawaran Denny Romadona yang meresmikan Balai Wartawan. Bupati Pesawaran Denny Romadona meresmikan Balai Wartawan pada Kamis 12 Oktober 2023. Denny mengatakan berdirinya Balai Wartawan PWI Pesawaran ini merupakan bentuk semangat dalam sinergi menjalankan tugas jurnalistik. Terlebih lagi, Balai Wartawan ini mempersatukan tugas jurnalistik dengan kontrol kepada eksekutif dan juga yudikatif. Ia menjelaskan Balai Wartawan menjadi satu pintu dalam mendapatkan ruang bertukar informasi antara OPD dan juga wartawan. Ia meminta kepada OPD dapat menjadwalkan agenda dalam talk show, podcast maupun ruang diskusi. Diharapkan juga Balai Wartawan dikelola dengan baik oleh para anggota dan juga pengurus yang bernaung di bawah PWI Pesawaran. Berikut ini polisi sudah mengamankan pelaku penusukan sesama buruh rongsok di Bandar Lampung. Polisi langsung mengamankan Henry, pelaku penusukan sesama buruh rongsok di Bumi Waras, Bandar Lampung. Diketahui warga Colen Ikan Baung, Bumi Waras, Bandar Lampung digegerkan dengan pembunuhan sesama buruh rongsok pada Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 11.00. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya telah mengamankan pelaku pembunuhan. Pelaku tersebut diamankan dengan kasus tersebut telah diproses oleh Polsek Teluk Betung Selatan. Polisi turut mengamankan beberapa barang bukti seperti pisau. Brimopolda Lampung membagikan sebanyak 3.000 liter air di Lampung Tengah.
Kemarau membuat sejumlah wilayah di Lampung Tengah masih dilanda kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya sumur, sejumlah aliran air mengalami maupun bendungan di Sungai Tengah mengalami pendangkalan bahkan kekeringan. Menyikapi hal tersebut, Satuan Brimopolda Lampung Kompi 4 Batalion B Pelopor membagikan 3.000 liter air bersih di Terbanggi Agung Dusun Trijono, Lampung Tengah. Dan Ki Batalion 4B Pelopor Ibtu Hendra Jaya Bakti mengatakan sejumlah warga membutuhkan air bersih untuk minum dan memasak. Ia mengatakan air tersebut didistribusikan dengan menggunakan kendaraan dinas Amruit Water Cannon. Dikatakan oleh Hendra, masyarakat hanya perlu menyiapkan media penampung air saja. Hendra menyebutkan pihaknya tidak membatasi jumlah wadah yang disiapkan setiap warga untuk mendapatkan air bersih selama stok masih mencukupi. Ia berharap kegiatan itu dapat meringankan kebutuhan air bersih selama kemarau melanda. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.